Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba menginformasikan video terkait dengan 3 penentu utama khusus P2 dan P3 P3K Guru 2023. 100% bisa dapat penempatan ya, lolos menjadi ASN P3K Guru tahun 2023. Ya, jadi di sini ya logikanya kita harus buka-bukaan di sini ya, bahwasanya untuk P2 dan P3 tidak seperti lagi ya di tahun 2022 yang lalu. Kalau di tahun 2022 yang lalu itu melalui tes cat seleksi observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas dinas pendidikan ya, dan BKPSDM. Tapi kalau di P3K Guru 2023 menurut informasi dari Prof Nunuk ya, dan bahan rakor juga, bahwasanya untuk P2 dan P3 untuk bisa mendapatkan penempatan menjadi ASN P3K Guru tahun 2023, Bapak Ibu P2 dan P3 harus bisa menjawab soal-soal observasi dengan baik dan benar, dan memastikan untuk mendapatkan ranking nilai tertinggi Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Ketika Bapak Ibu mendapatkan ranking nilai tertinggi, maka Bapak Ibu berhak untuk tes wawancara ya, dan selanjutnya akumulasi nilai itulah nantinya yang akan menjadi penentu utama Bapak Ibu P2 dan P3 bisa lolos menjadi ASN P3K. Berbeda di tahun 2022 yang lalu, P2 dan P3 itu cuman diam saja ya, yang melakukan observasikan kepala sekolah dengan dinas pendidikan, kemudian diangkat jadi ASN kalau memang lolos ya. Tapi kalau di P3K Guru 2023 nanti Bapak Ibu yang terjun langsung untuk ikut tes cat observasinya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Ya, Bapak Ibu harus ingat ya, bahwasanya di seleksi P3K Guru 2023 khusus untuk P2 dan P3 nantinya itu mekanisme terbarunya itu adalah tes cat Bapak Ibu. Kalau kita berbicara mengenai tes cat, berarti otomatis Bapak Ibu akan mengikuti tes cat UNBK, tapi soalnya itu adalah bermaterikan soal-soal observasi. Jadi nantinya yang akan terjun langsung dalam tes itu adalah peserta THK 2 yang kita kenal dengan P2, dan guru honorer negeri yang tercatat di Dapodik ya, minimal 3 tahun ke atas, dan TMT-nya sebelum Juni 2020 itu sudah memenuhi persyaratan untuk ikut tes cat observasi. Nah, ketika kita katakan sebagai tes cat observasi Bapak Ibu ya, berarti kita bisa berasumsi bahwa yang menjadi salah satu penentu utama Bapak Ibu untuk mendapatkan penempatan menjadi ASN P3K Guru adalah ketersediaan formasi. Kenapa saya katakan ketersediaan formasi? Nah, itu karena mekanisme pertama itu adalah penempatan bagi guru lulus PG 2021. Misalkan formasi anggaplah 100. Kemudian penempatan guru lulus PG itu ada 70. Jadi sisa formasi yang masih bisa dilamar oleh P2 dan P3 melalui tes cat observasi itu adalah sekitar 30. Nah, ini bakal terjadi persaingan yang sangat ketat Bapak Ibu. Nah, apa penentunya? Penentu pertama itu adalah ketersediaan formasi di sekolah Bapak Ibu atau di instansi Bapak Ibu. Itu yang pertama. Nah, kemudian bagaimana dengan penentu yang kedua? Nah, Bapak Ibu perlu ketahui, penentu yang kedua itu kita harus lihat dulu bahwa di seleksi tahun 2023 nantinya formasi seluruhnya itu ada pada dinas pendidikan. Artinya distribusi penempatan nantinya dilakukan ketika Bapak Ibu sudah lulus menjadi ASN P3K. Oh, si A ditempatkan di sekolah B, si C ditempatkan di sekolah A. Jadi makanya di pengumuman penetapan kebutuhan CASN itu unit penempatannya bukan lagi nama sekolah Bapak Ibu, tapi unit penempatannya itulah dinas pendidikan masing-masing. Itu karena nanti pendistribusiannya itu berdasarkan mandat Panselnas kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lah yang mengetahui bahwasanya ini sekolah-sekolah yang membutuhkan guru sehingga terjadi pemerataan.
Nah, jadi faktor yang pertama penentu kelulusan Bapak Ibu itu adalah yang pertama itu adalah ketersediaan formasi. Kemudian apa faktor atau penentu utama kedua agar Bapak Ibu bisa lulus menjadi ASN P3K Guru tahun 2023 khusus bagi THK 2 dan guru honorer negeri atau kita kenal dengan istilah P3. Nah, yang kedua itu adalah Bapak Ibu wajib ya, Bapak Ibu wajib menjawab soal observasi ya. Bapak Ibu wajib mengikuti tes CAT dengan menjawab soal-soal observasi. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu menjawab soal-soal observasi, Bapak Ibu itu wajib untuk serius dan betul-betul berusaha atau berupaya untuk mendapatkan nilai terbaik ya, berupaya untuk mendapatkan nilai terbaik atau masuk dalam kategori mendapatkan nilai dengan ranking tertinggi. Kenapa Bapak Ibu harus seperti itu? Karena nanti persaingannya ketat, karena nantinya nilai bagi P2, P3 itu akan di ranking untuk bisa memperebutkan penempatan atau sisa formasi. Dan ketika Bapak Ibu mendapatkan nilai ranking tertinggi, maka Bapak Ibu berhak untuk ikut tes wawancara. Nah, sehingga admin mengatakan secara pribadi bahwa tidak ada alasan ya, tidak ada jalan lain untuk P2 dan P3 untuk menjadi ASN P3K Guru tahun 2023 itu wajib mendapatkan nilai tertinggi Bapak Ibu ya, mendapatkan nilai ranking tertinggi. Di sini dikatakan Bapak Ibu bahwa apa ya, di sini jelas sekali kelulusan seleksi ditentukan ya. 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi itu berdasarkan nilai ranking tertinggi. Kemudian yang ketiga ya, faktor ketiga penentunya itu adalah ketersediaan kebutuhan di sekolah. Nah, misalkan ya, misalkan dalam satu sekolah itu ada anggaplah 2 formasi ya, anggaplah 2 formasi. Kemudian pelamarnya 10. Pelamarnya 10 Bapak Ibu ya, anggaplah P3. Nantinya itu dari 2 formasi itu akan diambil 6 orang ya, 6 orang yang mendapatkan nilai ranking tertinggi. Dari 6 orang itu akan 3 orang akan memperebutkan satu formasi dan 3 orang lainnya akan memperebutkan satu formasi, dan ke-6 orang ini yang mendapatkan nilai ranking tertinggi itu akan mengikuti seleksi wawancara. Seleksi wawancara Bapak Ibu ya, di seleksi wawancara nantinya itulah yang akan menjadi penentu utama bagi Bapak Ibu agar bisa menjadi ASN P3K. Nah, jadi Bapak Ibu wajib mendapatkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Kemudian Bapak Ibu wajib lolos juga di seleksi wawancara. Kemudian yang terakhir, penentu terakhir itu adalah Bapak Ibu guru wajib menyelesaikan pemilihan formasi dan mengakhiri resume di portal SSCASN yang intinya itu adalah data verbal ijazah Bapak Ibu itu wajib untuk bagus. Artinya data verbal ijazah Bapak Ibu itu wajib valid ya. Nah, logikanya seperti itu ya. Karena apa? Ketika data verbal ijazah Bapak Ibu itu bermasalah, maka secara otomatis nantinya Bapak Ibu tidak bisa melakukan resume. Oleh karena itu data validasi Dapodik itu wajib maksimal kevalidannya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.